Salam Patunggilan. Membangun ibadah pada hari ini, kita akan memulai dengan menyebut nama Allah. Ibadah keluarga saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera kiranya ada pada kita semua. Amin. Untuk mengawali ibadah keluarga hari ini, kita sambut dengan Kidung Jemaat 266, bait 1 dan bait 3. Ada kota yang indah cerah. Kita persiapkan untuk pembacaan firman Tuhan akan diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 15. Sebelumnya mari kita berdoa untuk pertolongan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau adalah Allah yang hidup di tengah kehidupan kami. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca dan kami dengar ini dapat menjadi berkat bagi kami semua di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai dengan 15 yang demikian bunyinya. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki Alkitab, menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana, menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara,
menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melaksanakan firman ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perjalanan Rasul Paulus di dalam pemberitaan Injil ini tidak begitu mulus, atau boleh dikatakan tidak begitu lancar, karena banyak tantangan yang dihadapi Rasul Paulus. Di dalam pasal 17 ini kita bisa lihat di pasal 17 ayat yang pertama sampai 9, di mana dia mendapat halangan di Tesalonika. Tetapi peristiwa ini bukan merupakan halangan bagi Paulus. Dia tetap melanjutkan perjalanan itu sampai ke Berea. Di Berea dia didengar juga oleh orang-orang yang di Tesalonika, sehingga orang-orang di Tesalonika menyusul ke Berea. Tetapi itu bukan merupakan halangan bagi Paulus, karena orang-orang di Berea telah menerima apa yang diajarkan Paulus kepada mereka, sehingga orang-orang di Berea bergumul membaca dan menelaah Alkitab itu sendiri. Ini adalah pesan yang dilakukan oleh Paulus, pesan Yesus Kristus di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang mengatakan demikian. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Inilah pesan Yesus Kristus yang dilanjutkan oleh Rasul Paulus di dalam perjalanannya di Berea. Walaupun di setiap orang Kristen dalam mengabarkan Injil pasti banyak benturan, terutama bagi kita semua jemaat-jemaat GKJW yang ada di Jawa Timur ini. Banyak hal-hal yang kita temukan, banyak hal-hal yang kita saksikan di dalam kehidupan ini. Tetapi dengan berimankan kepada Yesus Kristus, kita harus tetap mengabarkan Injil seperti Rasul Paulus. Di dalam pasal ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kita tahu kenapa terjadi perbedaan antara di Tesalonika dan Berea. Ini pun di dalam satu jemaat pasti ada perbedaan, tapi perbedaan itu selalu dilandaskan dengan Yesus Kristus dan amanat agung yang diberikan Yesus Kristus di dalam Matius 28. Kita bisa menghilangkan itu menjadi Injil yang baik, menjadi kabar yang baik untuk pemberitaan Injil. Saya kira pesan ini cukup jelas. Walaupun dengan tantangan dan dalam kehidupan ini, jika kita berserah kepada Yesus Kristus melalui Rohnya yang kudus, pasti kita dijauhkan dari segala pencobaan. Pencobaan yang kita hadapi sekarang ini adalah sangat-sangat berat, yang tidak tahu, yaitu yang mungkin yang terkenal saat ini dengan COVID-19. Tapi itu pencobaan. Memang selalu dalam kehidupan ini, iblis selalu menggunakan keteledoran kita selaku manusia. Tapi kalau kita berpegang teguh kepada Yesus Kristus, Sang Penyelamat dan Tabib yang hidup,
kita pasti bisa melewati kehidupan ini. Kalau kita melihat perjalanan Rasul Paulus ini, tidak jauh beda dengan perjalanan kita di dalam kehidupan gereja seperti yang saya utarakan tadi. Tapi ada hal yang khusus yang perlu kita lihat lebih dalam di dalam perjalanan ini. Pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang kita telah perbuat dalam mewujudkan amanat agung Yesus Kristus, jadikanlah seluruh bangsa muridku? Apa yang kita sudah lakukan? Ini sangat berat bagi orang Kristen untuk melakukan ini. Tapi itu amanat agung dan harus diberitakan, terutama Injil. Kalau Injil tidak diberitakan, sia-sialah kehadiran Yesus Kristus di dunia ini. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa Allah kita adalah Allah Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam kehidupan kita saat ini, Allah Roh Kudus yang selalu bekerja. Allah Roh Kudus akan membimbing kita di dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah kehidupan kita, di rumah, maupun di tempat kerja, maupun di dalam langkah kehidupan kita di tempat lain. Kalau kita berserah kepada Allah melalui Roh-Nya yang kudus. Jangan sampai kita lupa tentang Roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Saya kira jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, biarlah kita selalu meminta bimbingan Roh Kudus agar kita selalu dikuatkan di dalam kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan kita, di lingkungan keluarga, agar keluarga kita mendapat terang Yesus Kristus, sehingga nama Yesus Kristus dapat kita abadikan di dalam setiap keluarga, terutama Injil yang diberikan kepada kita dan perlu diberitakan seperti Rasul Paulus yang telah bergumul di dalam kehidupannya, di mana dia adalah seorang rasul yang tidak langsung dipilih oleh Yesus Kristus, tapi dialah rasul yang ditangkap oleh Yesus di dalam perjalanannya untuk melarikan diri dari Yesus Kristus, tetapi dia dapat penglihatan terang sehingga dia dapat mujizat, sehingga boleh dikata dialah rasul yang tidak termasuk di dalam rasul ke-12 rasul murid Yesus, tapi dialah rasul yang dipilih oleh Yesus Kristus sendiri. Saya kira biarlah kita juga menjadi seperti Paulus di dalam kehidupan ini dan memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan kita, agar dunia ini menjadi penuh damai sejahtera bagi kita dan keluarga kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menyambut firman yang telah kita terima, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 289, bait 1 dan 2, Tuhan Pencipta Semesta. Bersama-sama kita berikan persembahan.
Bapak Ibu sekalian, mari kita satu di dalam doa syafaat. Allah Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi firman yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Engkau mau datang di tengah-tengah kehidupan kami, terutama kami keluarga GKJW ini ya Bapa. Biarlah Engkau hadir dan mengurapi kami semua menjadi anak-anak terang, sehingga kami dapat melaksanakan firman yang Engkau firmankan kepada kami, sehingga Injil ini dapat terlaksana di tengah-tengah dunia ini, terutama di Jawa Timur. Bapa, kami juga mohon kepadamu, Engkau kiranya mau datang ke tengah-tengah kehidupan kami di dalam segala pergumulan hidup kami. Engkau tahu akan permasalahan kehidupan jemaat-jemaat kami dan keluarga-keluarga kami di tengah-tengah COVID ini ya Bapa. Kami ingin Engkau campur tangan di dalam kehidupan ini ya Bapa, melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami tetap hidup menurut kasih setiamu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga ingin mendoakan bangsa dan negara kami. Engkau tahu akan segala pergumulan bangsa dan negara kami ini. Engkau tahu akan segala masalah yang dihadapi oleh pemerintahan kami. Di mana-mana telah terjadi bencana kehidupan ini yang sangat riskan bagi kami semua, sehingga kami bisa kehilangan iman. Tapi kami yakin dan percaya dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau akan hadir dan menguatkan iman kami, terutama kepada bangsa dan negara kami ini, sehingga kami tetap setia untuk melayani Engkau, dan Engkau akan tetap teguhkan bangsa dan negara kami ini, sehingga selalu berasaskan Pancasila ya Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, kiranya juga Engkau memberkati akan persembahan yang kami berikan kepadamu. Biarlah ini menjadi berkat bagi mereka yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat terwujud bagi kehidupan kami di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat kami di dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga jemaat GKJW ini Engkau lindungi dan Engkau berkati, agar kami tetap eksis di dalam kehidupan kami berjemaat di Jawa Timur ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah keluarga ini, saya mengundang Bapak, Ibu, serta saudara sekalian untuk bernyanyi dalam Kidung Jemaat 370 bait pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Tetap mendengarkan mengikutnya, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga mengikutnya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra yang kami sebut Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.